Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan masih melanjutkan kompetensi dasar 3.13 dan kompetensi dasar 4.13. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menentukan molaritas atau volume zat yang belum diketahui dalam titrasi asam basa, menentukan volume larutan setelah pengenceran, menentukan pH larutan setelah titrasi asam basa, dan menggambarkan kurva titrasi asam basa. Kita lanjutkan menentukan molaritas atau volume zat yang belum diketahui dalam titrasi asam basa. Kita lihat contohnya, diketahui sampel BaOH 2 kali sebanyak 25 ml dititrasi oleh 100 ml HCl 0,1 m, tentukan konsentrasi sampel tersebut. Kita lihat dalam soal ini diketahui BaOH 2 kali kita umpamakan sebagai V1 sama dengan 25 ml, kemudian HCl kita umpamakan sebagai V2 sama dengan 100 ml, molaritasnya 0,1 m. Yang ditanyakan molaritas BaOH 2 kali atau M1. Nah, dalam penyelesaian soal ini maka kita gunakan rumus B dikali V1 kali M1 sama dengan A dikali V2 dikali M2. B ini adalah jumlah ion OH- dalam basa, yaitu sama dengan 2, maka kita tulis ini 2. Volume yang pertama, volume BaOH 2 kali 25 ml, molaritasnya yang ditanyakan. Kemudian A ini adalah jumlah ion H+, yaitu 1. V2 yaitu volumenya 100, kemudian molaritasnya 0,1. Maka M1-nya sama dengan 1 dikali 100 dikali 0,1 dibagi dengan 2 dikali 25 sama dengan 10 per 50, yaitu 0,2 molar. Jadi molaritas dari atau konsentrasi dari sampel BaOH 2 kali sama dengan 0,2 molar. Berikutnya, menentukan molaritas volume zat yang belum diketahui dalam titrasi asam basa, masih sama dengan yang tadi, tapi di sini kita akan menentukan volume dari H2SO4 yang diperlukan agar tepat netral. Kita lihat contoh soalnya, larutan NaOH 0,2 m sebanyak 50 ml dititrasi dengan larutan H2SO4 0,0625 m. Jadi di sini yang ditanyakan adalah volume dari H2SO4 yang diperlukan agar tepat netral. Maka rumusnya sama dengan yang tadi, A dikali V1 kali M1 sama dengan B dikali V2 kali M2. Kita masukkan A ini adalah jumlah ion H+ dalam H2SO4 sama dengan 2, V1 yang ditanyakan volumenya, molaritasnya 0,062, kemudian sama dengan B, B-nya B dari NaOH, jumlah ion OH- dalam NaOH yaitu 1, dikali volumenya 50, dikali dengan molaritasnya yaitu 0,2. Maka V1 sama dengan 1 kali 50 kali 0,2, dibagi dengan 2 kali 0,062, dapatlah 50 ml. Sehingga volume H2SO4 yang diperlukan yaitu agar tepat netral 80 ml. Selanjutnya, mengencerkan larutan pekat. Dalam pengenceran larutan pekat menyebabkan volume larutan akan menjadi lebih besar dan kemolarannya akan menjadi lebih kecil. Jumlah mol zat terlarut dalam proses pelarutan tidak berubah, sehingga N1 sama dengan N2, V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Nah, untuk perhitungan dua larutan yang kemolarannya berbeda, maka digunakan rumus jumlah mol zat dibagi dengan volume total. Atau M campurannya sama dengan V1 kali M1 tambah V2 kali M2, dan seterusnya, dibagi dengan V1 tambah V2 dan seterusnya. Kita lihat contoh soal, larutan H2SO4 0,5 m sebanyak 100 ml dapat berubah menjadi 0,2 m apabila dilakukan penambahan air. Tentukan volume air yang ditambahkan. Kita gunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Kita masukkan volume yang pertama yaitu volume dari H2SO4 yang pertama 100 ml, molaritasnya 0,5. Kemudian volume yang kedua kita cari dulu, kemudian molaritasnya berubah menjadi 0,2. Maka V2 sama dengan 100 kali 0,5 dibagi 0,2 yaitu 250 ml.
Nah, V2 di sini merupakan volume total. Maka untuk mencari volume air yang ditambahkan, V2 dikurang V1, 250 dikurang 100 sama dengan 150 ml. Jadi volume air yang ditambahkan dalam pengenceran ini yaitu 150 ml. Kemudian kita lihat menghitung pH larutan setelah titrasi. Sebanyak 200 ml larutan HCl 0,2 m dititrasi dengan 100 ml larutan NaOH 0,15 m. Tentukan pH larutan setelah titrasi. Kita cari dulu mol HCl yaitu 200 kali 0,2 sama dengan 40 mmol. Kemudian kita cari lagi mol NaOH 100 kali 0,15 sama dengan 15 mmol. Setelah itu kita buat tabel MRS, HCl tambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Mula-mula 40 kita tulis di sini, kemudian NaOH-nya 15. Nah, di sini yang akan habis adalah NaOH karena dibagi dengan koefisien ini nilainya yang terkecil. Maka ini kita coret di sini habis, berarti di sini 15. Kemudian yang HCl juga 15, NaCl-nya juga 15 di sini. Kemudian ini habis tadi 40 kurang 15 25, ini kita tinggal turunkan angkanya 15. Setelah itu kita cari yang bersisa di sini adalah HCl, maka kita cari konsentrasi dari HCl-nya. Konsentrasi HCl yaitu mol dibagi volume total. Molnya yaitu 25 mmol dibagi dengan volume totalnya. Ini kita jumlahkan 200 tambah 100 yaitu 300. Kemudian hasilnya adalah 0,083. Kemudian kita cari konsentrasi H plusnya, yaitu karena ini asam kuat berarti kita gunakan rumus ini. Konsentrasi HCl dikali valensinya 0,083 kali 1 yaitu 0,083. Kalau kita jadikan bilangan pangkat ini sama dengan 8,3 kali 10 pangkat min 2. Maka pH-nya sama dengan 2 min log 8,3. Berikutnya adalah kurva titrasi. Untuk kurva titrasi asam kuat HCl oleh basa kuat NaOH, ini bentuk kurva titrasinya. Kita lihat bentuk kurva titrasinya, nanti kita bandingkan dengan yang asam lemah dan basa lemahnya. Nah, untuk yang ini kurva titrasi basa kuat KOH oleh asam kuat, jadi kebalikannya. Bentuk kurva titrasinya adalah kebalikan dari kurva titrasi yang pertama. Kemudian kita lihat satu lagi kurva titrasi untuk asam lemah dengan basa kuat. Kita lihat di sini, kalau yang atas ini adalah asam kuat dengan basa kuat. Nah, dia ada perbedaan sedikit. Ini yang di bawah yang garis putus-putus asam lemah dengan asam kuat dengan basa kuat. Nah, yang di atas ini adalah asam lemah dengan basa kuat. Jadi ada sedikit perbedaan. Kemudian satu lagi kita lihat garis tebal ini menunjukkan kurva titrasi basa lemah oleh asam kuat. Jadi yang tebal ini basa lemah oleh asam kuat. Nah, yang putus ini adalah asam kuat oleh basa kuat. Basa kuat oleh asam kuat ya. Nih, yang putus-putus ini adalah basa kuat oleh asam kuat. Nah, itu bentuk kurva titrasi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita lanjutkan pembelajaran berikutnya di lain waktu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.